Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Selalu semangat, begitu ya. Kalian harus pacu semangat kalian. Apalagi materi pelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah tentang pidato persuasif. Nah, sebelum kita mempelajari tentang pidato persuasif, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel Bu Reti supaya Bu Reti lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran dan tentunya bermanfaat untuk kalian. Begitu ya. Nah, silakan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran ya, supaya ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ini saya ingatkan sekali lagi, untuk kata dan puisi wajib satu anak sekali saja. Jadi kalau kalian sudah mengumpulkan kata dan puisi, ya sudah, berarti tidak perlu mengumpulkan lagi. Bagi yang belum, silakan boleh dicicil. Batas waktunya sampai akhir semester ini. Gitu ya. Fungsinya apa? Kata dan puisi ini harus mengumpulkan. Fungsinya untuk menambah nilai kalian. Mari berpikir. Pernahkah kalian membaca atau mendengarkan atau berpidato? Bagaimana sih pidato yang persuasif itu? Apa saja struktur dan kebahasaannya? Dan bagaimana sih langkah-langkah menulis dan berpidato yang benar? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tadi adalah pertanyaan seputar pidato persuasif yang akan kita temukan jawabannya melalui pembelajaran pidato persuasif yang akan terbagi menjadi beberapa episode. Lanjut. Apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Nah, anak-anak, ayo katakan dengan mantap ya, saya siap belajar bahasa Indonesia. Gitu ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang struktur teks pidato persuasif. Bagian A ini. Apa saja sih struktur dari teks pidato persuasif? Nah, mari kita pelajari. Setiap teks itu pasti ada strukturnya. Ada struktur pembuka, isi, dan penutup. Di dalam teks pidato persuasif ini, pembukaan terdiri atas salam pembuka, sapaan penghormatan, ucapan syukur, dan dilanjut dengan tujuan pidato. Akan tetapi, isi dari pembuka ini tidak harus lengkap. Jadi di dalam pidato itu tidak harus strukturnya secara paten lengkap seperti ini, tidak harus seperti itu di dalam pembukaan. Tetapi yang wajib ada di dalam pembuka itu adalah salam pembuka dan ucapan syukur. Nah, mari kita bahas. Untuk salam pembuka ini disesuaikan dengan situasi atau waktu dan latar belakang pendengar yang hadir pada saat itu. Contohnya, bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika sebagian besar yang hadir di dalam pertemuan pidato pada saat itu adalah Muslim. Atau bisa selamat pagi jika yang hadir tidak hanya Muslim. Kan lebih nasional begitu. Kalau pidatonya itu pada waktu siang hari ya selamat siang. Kalau pada malam hari ya selamat malam. Gitu ya. Kemudian untuk sapaan. Sapaan ini dimaksudkan untuk sebagai bentuk penghormatan.
Jadi yang lebih tinggi jabatannya ini didahulukan. Contohnya, yang hadir dalam pertemuan pidato itu ada kepala madrasah, ada bapak ibu guru, ada teman-teman kalian. Berarti yang lebih tinggi jabatannya adalah kepala madrasah. Kepala madrasah dulu didahulukan, kemudian bapak ibu guru, dan yang terakhir adalah teman-teman kalian. Contohnya, yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah, Ibu disebutkan namanya beserta gelarnya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu guru dan teman-temanku di MTS Negeri 4 Pasuruan yang saya cintai. Misalnya seperti itu. Itu contoh dari sapaan penghormatan. Kemudian ucapan syukur. Ucapan syukur ini biasanya dibacakan karena rasa syukur pembicara karena dirinya dan juga hadirin atau orang-orang yang hadir diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dan menghadiri acara pidato tersebut. Begitu. Contohnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Misalnya seperti itu. Itu contohnya dari ucapan syukur. Kemudian tujuan pidato. Tujuan pidato ini tidak harus disebutkan di dalam pembuka. Boleh langsung secara tersirat di dalam isinya nanti. Tetapi kalau kalian ingin mengucapkannya di dalam pembuka, boleh saja. Contohnya seperti ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan topik belajar giat semasa pandemi. Tujuannya supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar meskipun kita tidak dapat bertatap muka. Misalnya seperti itu. Itu adalah tujuan dalam berpidato. Tujuan pidato itu sendiri. Gitu ya. Untuk membuka sampai sini, jika ada yang ingin ditanyakan silakan dicatat, kemudian nanti bisa ditulis di kolom komentar atau langsung di WA ke Bu Reti. Lanjut untuk isi dalam pidato. Nah, isi itu adalah hal yang penting karena ini mengandung inti yang ingin disampaikan dan dibicarakan. Nah, isi pidato ini memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan itu sendiri nanti diuraikan secara terperinci di dalam isi pidato. Karena perlu digarisbawahi ini adalah pidato persuasif, jadi harus di dalam isi itu mengandung kalimat yang persuasif. Persuasif itu bagaimana? Persuasif itu bersifat mengajak, membujuk, menghimbau, atau memengaruhi. Itu adalah persuasif. Jadi pidato yang persuasif itu pidato yang isinya membujuk, atau yang mengajak, atau yang menghimbau, atau yang memengaruhi. Itu adalah isi pidato yang persuasif. Begitu ya. Paham sampai sini? Lanjut ya. Untuk penutup pidato. Penutup pidato ini adalah akhir dari sebuah pidato. Nah, pidato yang baik biasanya berisi kesimpulan. Kesimpulan itu ringkasan materi yang telah dijelaskan tadi. Boleh juga langsung saja, demikian tadi pidato yang telah saya sampaikan, begitu. Atau begitu saja boleh. Kemudian ada permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Permohonan maaf itu jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan juga yang menyinggung pendengar. Dan ucapan terima kasih itu kepada pendengar yang telah dari awal sampai akhir menyimak pidato itu tadi, gitu. Contohnya, saya ucapkan terima kasih dan
memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan pidato saya pada pagi hari ini. Boleh seperti itu. Dan kemudian ditutup dengan salam penutup. Contohnya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contohnya. Tapi penutup ini itu tidak harus lengkap. Maksudnya bagaimana? Tidak harus semuanya disebutkan. Boleh hanya kesimpulan permohonan maaf dan salam penutup, itu saja boleh. Tapi biasanya kalau penutup ini lengkap. Tapi kalau ada salah satu yang dihilangkan juga tidak apa-apa. Begitu ya. Nah, tugas untuk pertemuan kali ini, silakan kalian telaalah struktur dari teks pidato persuasif berwarna pada slide selanjutnya dengan mengisi titik-titik yang ada pada gambar panah. Gambar panahnya berwarna biru. Nih, ini contohnya. Ada kalimat yang kami hormati Bapak dan Ibu guru. Misalnya ini berwarna ya. Nah, ini yang kami hormati Bapak dan Ibu guru ini termasuk struktur apa? Nanti ada tanda panahnya. Tanda panah ini awalnya titik-titik-titik. Nah, ini kalian harus isi. Isinya ini yang kami hormati Bapak dan Ibu guru ini termasuk bagian dalam pidato itu bagian apa? Struktur pembuka. Pembuka yang bagian sapaan penghormatan. Ditulis begitu. Gitu ya. Nah, ini adalah tugasnya untuk kalian telaah. Mari menelaah struktur teks pidato persuasif berikut ini. Nah, ini adalah teksnya secara utuh. Saya sudah bedakan warna-warnanya. Silakan kalian seperti contoh tadi, nanti ini yang nomor 1 ini termasuk bagian apa, nomor 2 ini termasuk bagian apa dalam strukturnya, begitu seterusnya ya. Silakan ditulis jawabannya saja. Penting diingat, ini kerjakan tugas slide sebelumnya tadi, yang ini di lembaran jawabannya saja. Kemudian jawabannya itu kalian foto dan dikumpulkan melalui WA atau WA-nya Bu Reti ya. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian catat pertanyaannya dan dikirim di grup kelas Bahasa Indonesia, boleh melalui WA pribadi ke Bu Reti juga boleh. Atau kalian bisa nulis di kolom komentar. Bebas ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur teks pidato persuasif. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak mulai dari awal hingga akhir, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bu Reti ya, supaya Bu Reti lebih semangat lagi. Dan untuk kalian, semangat belajarnya, semoga menjadi orang yang sukses. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.